Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Liani. Saya mahasiswi Amikas Bandung dengan nomor NPM 20360058 kelas C, Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatul Insan. Marifatul Insan berasal dari dua kata, yaitu marifat yang artinya mengenal dan insan yang artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, Marifatul Insan berarti mengenal diri sendiri. Manusia berasal dari kata Sanskerta manu dan Latin mens yang artinya berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Yang pertama, tarif al-insan atau pengenalan manusia. Asal manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, manusia diciptakan dari tanah dan ruh. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan potensi, yang pertama hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Potensi manusia itu adalah amanah untuk menjalankan tugas, yaitu tugasnya ibadah dan menjadi khalifah. Tetapi semua itu pilihan, bebas memilih. Menjalankan amanat sesuai perintah, maka Allah akan memberikan balasannya, yaitu surga. Dan ketika manusia tidak menjalankan sesuai dengan perintah, maka akan mendapatkan neraka. Yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai manusia, maka kita harus memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hakikat manusia yang pertama, sebagai makhluk berada di atas fitrah, makhluk lemah, makhluk bodoh, dan makhluk fakir. Yang kedua, dimuliakan dengan ditiupkan ruh, dimuliakan dengan memiliki keistimewaan, dan dimuliakan dengan ditundukkannya alam. Yang ketiga, dibebani dengan amanah atau tanggung jawab, ibadah untuk ibadah, dan khalifah. Yang keempat, bebas memilih apakah mau iman atau kafir. Dan yang kelima, mendapatkan balasan atau pertanggungjawaban apa yang kita perbuat, ada surga dan neraka. Ketiga, takatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Islam suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Pertama, potensi pendengaran. Yang kedua, potensi penglihatan. Dan yang ketiga, potensi hati. Dengan potensi yang Allah berikan, maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas atau amanah beribadah. Dengan menjalankan tugas akan mempertahankan kekhalifahan atau kepemimpinan manusia, dan jika semua dilakukan dengan tidak benar, manusia akan menjadi pengkhianat. Dalam Al-Quran mengatakan jika seorang pengkhianat seperti hewan ternak, anjing, monyet, babi, kayu, batu, laba-laba, keledai. Yang keempat, nafsul insan atau nafsu manusia. Pengertian nafsu artinya perasaan atau kekuatan emosional yang besar pada diri manusia. Allah telah mengilhamkan, memberikan kebebasan memilih kepada manusia jalan takwa dan jalan fujur atau kesesatan. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh untuk takwa. Lihat dari kondisi dominasi ruh, nafsu pada diri manusia menjadi tiga keadaan. Pertama, ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Akal yang paling berperan dan terjadi konflik batin yang keras antara beramal baik dan cenderung keburukan atau kemaksiatan. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, kondisi manusia yang dikuasai oleh syahwat atau keinginan untuk bersenang-senang. 5. Sifatul insan atau sifat manusia. Sifat secara umum merupakan ciri khas ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari sifat yang membentuknya. Secara umum sifat terbagi dua, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Dari bahasa nafsul insan, manusia diilhamkan bebas memilih jalan takwa atau jalan fujur. Takwa adalah mentaati perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perintah atas dasar imannya. Dan dengan memilih jalan takwa, manusia akan senantiasa membersihkan diri atau mensucikan jiwa, tazkiyah dengan sifat kebaikan. Manusia yang senantiasa mensucikan jiwa, maka Allah akan memberikan keberuntungan bagi dirinya dan menjadikan orang yang sukses. Bentuk tazkiyah.
pandai bersyukur, penyabar, belas kasih, bijaksana, santun, murah hati atau toleran, suka bertaubat, bersifat lembut, selalu bersikap jujur, dan yang terakhir terpercaya. Jalan fujur, sedangkan manusia yang memilih jalan fujur adalah manusia yang mengotori jiwa dirinya atau tajziyah. Dengan mengotori jiwa manusia, merendahkan dan menghinakan dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka hati akan tertutup dan akan mengeras keras batu. Dan sesungguhnya rugi bagi manusia yang mengotori jiwanya dengan sifat keburukan, maka akan mengantarkannya kepada kegagalan. Dan yang keenam, hakikat ibadah. Pengertian ibadah, menurut bahasa kata ibadah berarti patuh dan tunduk. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Secara etimologis diambil dari kata abada, berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya milik tuannya. Merenungi akan hakikat ibadah dengan perasaan, kita akan merasakan atas banyaknya nikmat yang Allah berikan dan merasakan keagungan Allah dengan rangka tujuan merendahkan diri dan tujuan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta tujuan ketundukan kita dilakukan dengan rasa takut dan penuh harapan. Tujuan ibadah merupakan tugas kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan menghinakan diri. Yang kedua, tujuan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tujuan kita ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan rasa takut dan penuh harapan, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah video penjelasan tentang Marifatul Insan. Terima kasih telah menyaksikan video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.